Ya, wilujeng enjing kasadaya murang kali barudak kelas 6 ya. Selamat pagi kepada anak kelas 6 semuanya. Wilujeng patepang deui sareng Pak Jojo dina pangajaran basa Sunda bagian nu kadua neraskeun tinggal sapotong deui nya sakedik deui pangajaran tina bab 3 ya. Jadi tinggal sedikit lagi kita pelajaran bab 3 dina pangajaran ieu orang bade diajar tokoh Sunda. Nah ieu aya tokoh Sunda hiji deui sareng aya bidang olahraga teras nu terakhir nyaeta kecap kantetan. Nah tina tokoh Sunda ieu aya foto deui kamari kan Taufik Hidayatnya anu palaku atapi tokoh dina widang olahraga anu asalna ti Sunda ya, anu gaduh gelar juara dunia dina bidang bulu tangkisnya tapi badminton. Ayeuna aya deui tokoh Sunda namina Wahyu Wibisana, pangarang jeung budayawan Sunda ya. Jadi anjeunna teh jasana teh Ali Taufik mah kan tina bidang olahraga, ieu tina bidang kabudayaan. Anjeunna teh ya dia itu lahir di Ciswang Tasikmalaya 18 Januari 1875. Anjeunna pernah jadi guru, dia pernah jadi guru SD di Singaparna jeung di Bogor. Serta dia setelah lulus dari guru A meneruskan ke guru B bahasa Sunda, terus pindah ke jurusan bahasa Sunda jeung sastra Sunda di FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pajajaran di Bandung. Anu kiwari jadi pendidikan bahasa Sunda bahasa jeung sastra daerah, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni FIBS ya, anu aya di UPI Bandung ya. Kemudian setelah tidak lama menjadi guru karena dia sudah hafal dengan lingkungan pendidikan Jawa Barat sampai ke semuanya hafal ya. Jadi dia menjadi seorang pengarang yang produktif. Di antaranya banyak karya tulisannya ya yang berupa bahan bahasa, sastra, kesenian dan juga kebudayaan. Jadi ada wangun fiksi, fiksi itu ya cerita yang fiksi hayal ya. Misalnya Sajak, cerita pendeknya juga sama Gending Karesmen. Gending Karesmen itu jenis musik nyanyian ya. Dari karya-karya itu banyak yang dibukukan, diantaranya ada Urang Naon di Cinaon, Kembang Katiga. Kembang Katiga itu termasuk kumpulan Sajak ya. Riring Ciawaking, kumpulan Dangding. Dangding itu lagu-laguan. Angker Dangse, kumpulan dongeng. Terus Malati Iti Ibu Haji, kumpulan Carpon ya. Cerpen, Anak Jimat Awaking, kumpulan esai ya, sejenis cerita juga. Jeung kumpulan naskah Gending Karesmen barudak Si Ujang jeung Doraemon. Ini yang jadi apa yang akhirnya jadi naskah sebuah cerita drama ya. Sajak jeung Dangdingnya loba dijieun lagu ku Mang Koko sarta kungsi kacida populer di Tatar Sunda. Umpamana bae misalkan Kembang Tanjung Panindeungan, Remis Beureum jeung Samoja. Itu deui naskah-naskah drama jeung Gending Karesmen. Bidang dipagelarkeun jadi dalam bentuk drama ya. Kepada balarea itu masyarakat luas ya. Seperti Galunggung Ngadeg Tumenggung, Muning Laya Sabalangit, Tongeret Banen jeung Tukang Asahan. Nah, itu judul-judul dramanya ya. Kalau lagu-lagunya diantaranya itu antaranya Nini Anteh, Geber-geber Hid Aing, Sahalata-lata jeung Si Ujang jeung Doraemon. Nah ini kalau misalnya Si Ujang kungsi dipagelarkeun jadi kungsi menjadi drama klasik ya di Bandung yang Tasikmalaya, malah kungsi divintonkeun jadi pernah ditayangkan di televisi serta sudah direkam bahasa jeung sastra daerah ya, Fakultas Mangrupa kaset jeung VCD ya, jadi pernah itu ya ada
produknya kaset dan CD, VCD-nya ya. Kang Wahyu kungsi juga, jadi Kang Wahyu Wibisana itu pernah juga menjadi redaktur atau pemimpin ya majalah Mangle jeung wangsit serta majalah anak-anak Jalelu, nama majalahnya, nama Jalelu, ada juga Mangle kan yang dulu pernah terkenal itu di Sunda. Mungkin bapak mama kalian yang orang Sunda tahu itu Mangle. Selain dari itu juga pernah menjadi ya anggota DPRD Jawa Barat, ketua BKKNI, pengurus LBSI dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi di situ dibacanya. Lalu beliau juga oleh pemerintah juga pernah diberikan gelar anugerah, yaitu anugerah budaya karena jasa-jasanya, dan juga diberi juga anugerah hadiah Rancage karena jasa-jasanya dalam bidang bahasa serta sastra. Kang Wahyu mulih ke Kalanggan atau sudah meninggal ke dunia pada tanggal 13 Oktober 2014. Nah, ya, sudah tiada beliau itu, tapi karya-karyanya sampai sekarang masih terasa dan masih dilestarikan. Jadi bahan bacaan dan juga bahan untuk mencari ilmu ya. Begitu ceritanya untuk Kang Wibisana ya. Nah, ada pertanyaan bacaan. Yang nomor 1, saha ari Kang Wahyu Wibisana teh. Nah, seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari pertanyaan-pertanyaan bacaan. Tapi yang jelas sudah Bapak bantu kalian menjawabnya untuk pertanyaan bacaan. Untuk yang ini tidak Bapak tugaskan, silakan dibaca sendiri ya. Kalau ada kekeliruan Bapak silakan dikoreksi lagi oleh kalian, misalkan ada yang salah atau apa, silakan. Salam satu sehari, Wahyu Wibisana teh, misalkan Bapak bantu menjawabnya ya. Nah ini seperti ini. Kaasup Pangarang Sunda ya, anu loba isi gembung dina rupa-rupa bidang kegiatan kebudayaan ya. Jadi dia bidang kebudayaan. Saya bahasa serta kegiatan kebudayaan ya. Beliau itu. Terus nomor 2 akan ada pertanyaan, di mana jeung Irah dilahirkan? Nah, di mana dilahirkan tadi? Ya di Cisayong Tasikmalaya 18 Januari 1825. Kungsi nyuprih ilmu di mana wae, jadi pernah belajar ilmu di mana aja. Nah itu. Ada di Unpad, juga di UPI ya, pernah yang sekarang jadi UPI ya. Pada waktu itu namanya berbeda-beda ya. Kemudian nomor 4, mangrupa naon baik karya-karyanya berupa apa? Nah ini ada berupa bahasa, sastra, kesenian, dan kebudayaan. Yang Bapak tuliskan ini menjawab lengkap ya. Ada juga carpon dan sebagainya. Nah itu ya seperti itu. Kemudian pacabakan resminya yaitu sebenarnya jadi guru serta bekerja di dinas pendidikan. Sebenarnya beliau adalah pegawai negeri ya. Kemudian atau yang disebut dengan PNS ya. Kemudian yang nomor 6, apa kegiatannya selain dari menulis? Naon baik kegiatan selain tinulis? Nah, selain dari nulis itu jadi anggota DPRD Jawa Barat, ketua BKKNI. Silakan kalian baca sendiri yang udah Bapak jawab di situ ya. Terus karyanya apa aja yang sudah dibukukan? Nah, banyak itu, ada Urang Naon di Cinaon, Kembang Ketiga. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian nomor 8, karya-karya yang berupa naskah drama jeung gending karya jadi apa yang berupa drama serta lagu-laguan ada di situ ya. Urang Naon di Cinaon yang berupa karya itunya ya. Dan gendingnya ada, silakan dibaca sendiri ya. Kemudian judul sajak yang sudah dijadikan lagu Kembang Koko apa? Nah itu ada Miss Berem jeung Kembang Samoja ya. Kemudian kalau penghargaannya tadi udah Bapak kasih tahu ya, ada 2 penghargaan dari pemerintahnya, anugerah budaya dan hadiah Rancage. Baik, itu pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut dengan beberapa gambar yang ada di sini, yaitu gambar olahraga. Kalian paham ya, ada 4 gambar yang Bapak tampilkan di sini. Ada gambar badminton, kemudian yang ini ngojay, kemudian yang ini tenis lapangan, kemudian yang ini lari atau bahasa Sundanya lompat ya. Kemudian ada juga sepak bola atau main bal ya, ada basket, kemudian voli, terus ada apa lagi nih?
kasti ya, seperti itu ya. Baik. Terus kita lanjut ke yang ini kecap kantetan. Kalau dalam bahasa Sundanya, ada bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk. Ada contohnya ya. Kalimat misalnya nomor 1, di mobil di jalan layang majuna menit tararik. Ada kata jalan layang. Sanes artinya jalan melayang atau jalan terbang. Bukan ya. Kemudian 2, di buruan imahna loba tangkal kuping gajah. Kuping itu telinga ya. Gajah berarti telinga gajah. Sebenarnya nggak ada telinga gajah. Cuman itu hanya sebuah istilah aja. Kalau digabungan dua kata ini akan berubah maknanya. Itu nama bunga ya. Nah, pada kedua kalimat di atas jalan layang dan kuping gajah itu dalam bahasa Sunda disebut kecap kantetan atau kata majemuk. Di dua kata yang menimbulkan arti baru. Jadi jalan layang itu jalan yang dibuat di atas gitu untuk seperti jembatan untuk menyeberang ke daerah ke tempat lain. Kalau kuping gajah itu sejenis tanaman gitu, sejenis bunga atau tanaman hias ya, seperti itu namanya kuping gajah. Kemudian contoh beberapa ini yang ini. Semana udah datang ukur di suguhan teh tubruk. Nah, teh tubruk, teh yang ditubruk bukan kan, tapi teh yang dibuat dengan dadakan langsung diguyur dengan air panas, itu namanya teh tubruk ya. Kemudian ada lagi Ibu Maimunah nuju ngadamel kue panganten. Nah, kue panganten itu sebenarnya bukan kue untuk panganten, tapi kue yang ada diadakan pada acara pengantinan memang. Tapi bukan dikhususkan hanya untuk pengantin enggak, tapi untuk acara pernikahan begitu. Kemudian kembang sedep malam, malam tuh malam ya. Sedep tuh enak, malam enak. Sebenarnya bukan ini. Ini nama jenis bunga ya, yang memang di malam hari itu wanginya kemana-mana ya. Kemudian surat kilat, bukan surat seperti kilat atau apa, tapi ini namanya surat yang dikirimkan tapi dalam waktunya cepat. Nah, misalkan hanya butuh waktu 3 hari dengan jarak jauh tempuh atau kirimnya jauh dari rumah kita bisa cepat ya. Atau bisa 1 hari seperti itu. Jadi lebih cepat daripada seminggu 2 minggu, dia lebih cepat. Kemudian ada lagi tulisan Arab gundul, bukan si Arabnya gundul, tapi memang tulisan yang memang Arab yang memang gundul ya, yang maksudnya ada tulisan memang Arab gundul, seperti itu ya. Kemudian ada lagi leuweung larangan, bukan leuweung yang dilarang, tapi memang ini namanya lainnya ada hutan lindung ya. Kemudian hulu cai, kepala air. Sebenarnya hulu cai itu bukan maksudnya bukan kepala air, tapi bagian yang ada di hulu atau di arah bagian di girang kalau bahasa Sunda mah, di bagian pertama kali muncul air gitu ya. Kemudian ada lagi cakar hayam, tulisan cakar hayam. Cakar hayam itu tulisannya itu tidak rapih, jelek atau acak-acakan ya. Terus kabeh prajurit digembleng di kawah canda muka. Seluruh prajurit sedang dididik di kawah canda di muka. Kawah canda di muka kan panas. Nah, ini sebenarnya istilah untuk melambangkan tempat berlatihnya para tentara itu sangat keras ya. Kemudian Gatot Kaca jadi bebenteng jurit. Bebenteng jurit bukan maksudnya jadi bentengnya, tapi karena dia jadi menjadi garda terdepan atau pasukan yang paling depan di dalam perang Baratayuda. Oke, Bapak ada tugas untuk kalian. Nah, ada 10 isian. Nah, jawabannya itu udah ada di sampingnya. Jadi hanya mencari satu katanya lagi dimasukkan ke situ. Misalkan contoh daun kumis titik-titik. Nah, pilih apakah ucing, cokrom atau bodas. Nah, untuk menjadi kecap kantetan. Ya, demikian tugas dari Bapak. Jadi tugasnya ada 10, jawabannya di samping-sampingnya, tinggal melekatkan menjadi kecap kantetan sehingga menjadi kecap kantetan yang benar. Untuk pembelajaran dari Bapak, tugasnya kecap kantetan. Ya, jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Baik, untuk pelajaran Bapak cukupkan sampai sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Bapak ucapkan hatur nuhun, terima kasih. Wilujeng enjing, selamat pagi kanggo sadayana kepada semuanya.